Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, moga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 22 September 2020, kita melanjutkan materi bab keempat, yaitu persamaan garis lurus. Pada pertemuan kali ini, yaitu kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Kita kemarin pertemuan kedua adalah gradien ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah membuat persamaan garis lurus. Nah, untuk persamaan garis lurus di sini untuk membuatnya, yang pertama apabila diketahui sebuah gradien ya dan sebuah titik yang dilalui oleh garis tersebut ya. Ini yang pertama, diketahui gradien dan sebuah titik. Sedangkan yang kedua, membuat persamaan garis yang kedua yaitu apabila diketahui dua titik ya. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar penerapan rumus persamaan garis ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tarif taksi ya. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, di sini kita lihat rumus dari persamaan garis ya. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu persamaan garis yang diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui garis. Nah, untuk diketahui gradien dan salah satu titik ya, ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu apabila diketahui titiknya adalah titik yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena titiknya di sini adalah memotong sumbu Y di titik 0,C ya. Nah, ini misalnya ada sumbu Z, nah ini ya, ini terserah sembarang ya, misalnya titiknya C-nya di sini ya, 0,5. Maka di sini 0,C, maka C sama dengan 5. Nah, misalnya titiknya di sini 0,-2, maka C sama dengan -2. Jadi C itu adalah ordinat ya pada titik yang memotong pada sumbu Z ya. Maka kalian bisa menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C ya. Nah, ini rumus yang digunakan ya. Contoh, misalnya diketahui gradiennya adalah 3 ya. Lalu melalui titik 0,5 ya. Maka kita tinggal substitusi saja rumusnya, di situ adalah Y. Ini rumus dasar persamaan garis ya. Nah, ini kita tinggal masukkan aja gradiennya berapa? Oh, 3. Nah, berarti tinggal 3x ya. C-nya berapa? 5 ya. Maka 3x plus 5. Nih persamaan garisnya, mudah kan? Oke, kita lanjut lagi, yaitu masih diketahui gradien dan sebuah titik, tapi di sini titiknya adalah tidak istimewa karena tidak diketahui memotong sumbu Y. Titiknya adalah titik sembarang atau X1 Y1. Nah, ini kalian bisa menggunakan rumus yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, ini ya rumusnya ini. Oke anak-anak, kita lanjut yaitu yang kedua ya. Kalian bisa membuat persamaan garis ya yang melalui dua titik atau diketahui dua titik, yaitu titik T1 ya dan titik T2. Titik T1 itu adalah X1Y1, titik T2 adalah X2Y2. Oke, kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu rumus apabila diketahui dua titik. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Nih rumusnya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan ini gambaran dari rumus-rumus yang kita pelajari tadi ya. Jadi yang pertama ini tadi adalah diketahui gradien dan titik yang memotong pada sumbu Y ya. Ini rumus yang pertama tadi yaitu Y sama dengan MX plus C ya ini. Lalu yang kedua tadi diketahui kemiringan dan sebuah titik ya. Titiknya di sini tidak diketahui memotong sumbu Y tapi titik sembarang. Nah, ini kalian tadi bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Yang ketiga yaitu apabila diketahui dua titik ya. Nah, ini misalnya ini titiknya, ini X1, ini X2 ya.
Jadi rumusnya tadi kalian bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini ada contoh soal ya. Perhatikan di sini apabila diketahui titik potong pada sumbu Y ya, ini ya, C-nya tadi ya. Yaitu kalian bisa menggunakan langsung ya persamaan garisnya menggunakan rumus YMX plus C ya. Contoh diketahui di sini diketahui kemiringan suatu garis ya atau M. M-nya sama dengan min 3. Nah, ini M-nya sama dengan min 3. Lalu memotong sumbu Y pada titik 0, min 2. Berarti 0, C. Berarti C-nya sama dengan min 2 ya. Kita tinggal substitusikan aja pada rumus ini. M-nya sama dengan berapa? Min 3. C-nya sama dengan min 2. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Y sama dengan X-nya diganti Y sama dengan min 3X min 2 ya. Atau di sini ya kalian bisa menggunakan bentuk yang lain ya. Jadi kalau di sini Y sama dengan min 3X ya, min 2. Nah, ini kalian bisa menggunakan bentuk 3X plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini bentuk AX plus B plus C ya. Kemarin waktu pertama kalian sudah mempelajari bentuk-bentuk persamaan garis ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, setelah kalian bisa anak-anak mencari persamaan garis yang diketahui sebuah gradien titik dan titik yang memotong sumbu Y. Yang kedua adalah kalian bisa di sini membuat persamaan garis apabila diketahui gradien ya, kemiringan garis dan sebuah titik yang tidak diketahui memotong sumbu Y. Nah, ini ada diketahui gradien dan di sini adalah sebuah titik yang tidak memotong pada sumbu Y. Nah, contoh di sini ada gradien, diketahui gradiennya adalah setengah dan melalui titik 5, min 4 ya. Maka kalian menggunakan rumusnya yang ini ya, yaitu rumusnya Z min Y1 sama dengan M dalam kurung X min 1 ya, dimana gradiennya adalah setengah sedangkan X1-nya di sini adalah 5, Y1-nya adalah negatif 4 ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini kita substitusi ke rumus ini ya. Kita masukkan ya, berarti Y-nya di sini adalah negatif 4, M-nya adalah setengah, lalu X1-nya adalah 5. Ini Y dan X yang di sini ya, ini adalah tetap ya, karena ini adalah rumusnya ya. Nah, setelah itu disederhanakan ya, Y min jadi plus ya, Y min jadi plus, lalu ini pakai distributif, setengah kali X adalah setengah X, setengah kali min 5, di sini adalah 5/2 ya, sehingga bisa disederhanakan anak-anak masing-masing dikali 2 ya semuanya, sehingga menjadi 2Y plus 8 sama dengan X min 5, lalu 8 dan min 5 ini 8-nya digeser ke kanan ya, sehingga berubah menjadi min 13 ya. Ini 2Y min X sama dengan min 13. Nah, ini adalah persamaan garisnya ya. Anak-anak, kita lanjut lagi, yaitu contoh yang ketiga, yaitu apabila diketahui dua buah titik ya. Nah, ini dua buah titik sembarang, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2. Contoh misalnya di sini ada titik P yaitu min 2,0. Berarti X1-nya adalah min 2, Y1-nya adalah 0 dan titik Q 1, min 2. Berarti X2-nya adalah 1, Y2-nya adalah min 2. Lalu kita substitusikan ke rumus yang ini, yaitu rumus apabila diketahui dua titik. Nah, ini ya, kita substitusi. Nah, sehingga seperti ini ya. Setelah kita substitusi lalu kita sederhanakan ya. Nah, ini lalu kita gunakan perkalian silang ya, sehingga ketemu seperti ini. Setelah kita gunakan perkalian silang, kita sederhanakan sehingga ketemu persamaan garis seperti ini. Nah, ini adalah membuat persamaan garis bila diketahui dua buah titik ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak.
Nah, ini ya, kita lanjut lagi, yaitu masih contoh ya. Ini adalah contoh apabila kalian disuruh buat persamaan garis bila diketahui gradien dan sebuah titik yang melalui sumbu Y. Nah, ini mudah ya anak-anak ya. Ini berarti gradiennya 2. Ini kalau melalui sumbu Y titik 0,4 berarti C-nya adalah 4. Kita tinggal substitusi aja ke rumus Y sama dengan MX plus C. M-nya di sini adalah 2 ya, ini. Sedangkan C-nya adalah 4. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 4. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat ada contoh yaitu bila diketahui dua buah titik ya. Titik yang pertama adalah 2,1, titik yang kedua adalah 3,5 ya. Kalian disuruh mencari persamaan garis. Nah, selain kalian bisa menggunakan rumus ya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 X min 1 X2 min X1. Kalian juga bisa menggunakan langkah cara yang beda, yaitu di sini kalian mencari gradiennya dulu ya. Nih, yaitu menggunakan rumus gradien yang kalian pelajari pada pertemuan kedua, yaitu selisih dari ordinat dibagi selisih dari absis ya. Nah, ini 2,1 ini adalah X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 1, lalu 3,5 ini adalah sebagai X2 ya, sedangkan 5-nya adalah Y2. Sehingga kita substitusi menjadi 5 kurangi 1 dibagi 3 kurangi 2, sehingga gradiennya adalah 4. Setelah ketemu gradien 4, lalu kita bisa menggunakan rumus yang pertama tadi ya, 1B ya, yaitu diketahui gradien 4 dan kita bisa memasukkan salah satu titik sembarang ya. Boleh kamu titik 2,1 boleh ya. Kebetulan di sini kita menggunakan titik 2,1. Seandainya kamu mau menggunakan titik 3,5 itu juga boleh, sama aja ya. Lalu kita tinggal substitusi aja ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min 1 ya. Jadi di sini satunya kita substitusi, lalu kita gunakan distributif, lalu kita sederhanakan. Nah, ini ketemu persamaan garisnya. Oke ya. Nah, jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X min 7 tadi. Nah, anak-anak kita lanjut contoh yang terakhir ya. Perhatikan di sini ada persamaan garis ya. Kalian disuruh mencari persamaan garis, tapi di sini kita tidak menggunakan rumus tadi ya, rumus Y sama dengan MX plus C dan rumus Y min Y1 sama dengan M jaga kurung X min 1 dan rumus yang ketiga tadi ya 2 titik, tapi kita menggunakan rumus cara cepat ya. Perhatikan di sini diketahui ada sebuah garis Y sama dengan MX plus C, lalu diketahui titiknya memotong sumbu Y adalah 0,6 ya. Lalu yang kedua di sini adalah memotong pada sumbu X di titik 4,0. Nah, kalian apabila menjumpai seperti ini, anak-anak kalian bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama yaitu silahkan dicari C-nya ya. C-nya itu sama dengan berapa? C-nya adalah 2 ya, karena 0,6 ya. Lalu M-nya tinggal dibagi komponen dari Y dibagi komponen X ya, yaitu 6 dibagi 4 ya. Nah, ini karena dia condongnya adalah ke kiri, maka gradiennya adalah negatif ya, negatif 3/2 ya, atau negatif 1,5. Nah, kita tinggal substitusikan aja. Nah, ini ketemu Y sama dengan min 3/2X plus 6 ya, menggunakan rumus YMX plus C. Nah, ini cara cepatnya, ini kalian menggunakan yang ini anak-anak. Nah, ini cara cepatnya, yaitu 3 kalikan aja. Caranya adalah 6 ya, karena ini angkanya 6, kita tinggal 6X ya. Lalu di sini 4 pada sumbu Y ya, berarti tinggal plus 4Y ya. Setelah itu 6 kita kalikan dengan 4. Nah, ini sama dengan 24. Nah, ini menggunakan cara cepat. Oke, setelah itu tinggal sederhanakan anak-anak, yaitu kita bagi ya, semuanya kita bagi dengan 2. Nah, ini ya. Yaitu menjadi 3X plus 2Y sama dengan 12. Oke. Nah, ini cara cepat ya. Nah, ini cara cepat ini apabila memotong di titik misalnya negatif, maka nanti ketemunya di sini nanti juga negatif. Maka kalau misalnya seperti ini ya, maka
maka ini adalah 6x min 2z ya sama dengan min 12 ya, kalau seperti ini ya. Jadi anak-anak kalau titiknya negatif nanti pengalinya juga sama negatif. Nah, seperti itu. Nah, itu anak-anak ini kalian bisa menggunakan cara alternatif atau menggunakan cara lain untuk mencari persamaan garis. Nah, saya kira untuk mencari persamaan garis kalian bisa mengembangkan ya. Nah, dari pertemuan ini kita kasih kesimpulan ya anak-anak, untuk membuat persamaan garis kalian harus menguasai rumus daripada kemiringan garis atau gradien ya, yaitu anak-anak, karena garis tadi itu nanti kadang-kadang diketahui garisnya sejajar atau garisnya tegak lurus ya. Jadi ini kemarin kita sudah mempelajari materi gradien di sini ya, yaitu gradien adalah selisih dari Y atau komponen ini ya, komponen Y dibagi dengan selisih dari komponen X ya. Nah ini, lalu apabila sejajar maka gradiennya sama, apabila tegak lurus maka gradiennya apabila dikalikan hasilnya negatif 1. Nah, anak-anak di sini untuk mencari persamaan garis kalian bisa menggunakan cara yaitu nih Y sama dengan mx C, atau rumus yang kedua ini bila diketahui gradien dan sebuah titik yang tidak diketahui memotong sumbu Y dan apabila diketahui dua titik ya. Oke, anak kita selesai ya, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.